القربى والتابعين والشهداء الصالحين وإلى جميع مشايخنا ومعلمينا ومربي أرواحنا ولجميع آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا ولأموات المسلمين والمسلمات وأحيهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. دستوركم يا أهل الدركة ويا أهل التوبة ويا أهل الباطن ويا أهل النور. قال المصنف رحمه الله ومنهم Abu Ali Ahmad bin Asim Al-Antaki min aqrani Bishr ibn Haris Al-Khafi'lah, termasuk beliau ini kawan daripada Bishr Al-Khafi. Wa Sirri As-Saqati, dan beliau juga kawan daripada Sirri As-Saqati wal Harsi Al-Muhasibi, dan Imam Abul Haris Al-Muhasibi. Wa kana Abu Sulaiman Ad-Darani yusammihi jasusul qulub. Jadi Imam Sulaiman Ad-Darani menamakan Asim Al-Antaki ini jasusul qulub. Artinya orang yang meneliti hati lah. Ibarat hendak bertindak tuh hati seorang kayak apa? Selamatkah daripada penyakit hati? Ikhlaskah apakah ada? Nah, di hati akan sini jasus. Kenapa sini demikian? Lihiddati firasatih, karena tajamnya firasat beliau lah. Firasat. Wa qala Ahmad bin Asim, berkata Imam Ahmad bin Asim Al-Antaki, beliau ini pernah berkata, idza talabta salaha qalbika fasta'in alaihi bihibzi lisanik. Apabila engkau menginginkan hati engkau itu baik, maka tuntutlah pertolongan untuk hati baik itu dengan menjaga lidah engkau. Menjaga lidah. Wa qala Ahmad bin Asim, beliau berkata, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hanya saja harta kalian, anak kalian itu bisa menjadi ujian. Maksud fitnah itu syaghilatun an umuril akhirah, yaitu bisa menyibukkan kita daripada perkara akhirat, harta lawan keluarga. Kebanyakan harta bisa kada mengaji lagi. Jangankan mengaji, salat berjamaah di masjid saja bisa kada terlihat lagi. Sa'labah, sa'labah. Jadi ini kita alhamdulillah syukur-syukur benar lah aktif kawan untuk ilmu ini. Karena kayak ini aja lah. Hendak tahu nih gawian kita itu berkah apa kada usah bertakun ke Tuan Guru baikkah ini. Buka syair Siti Jubaidah atau berhitung berbilangan alif 1 rak walu sin 12 nggak apa-apa. Berhitungan kayak itu baikkah kada usah. Hendak tahu baik kadanya apakah gawian kita ini syaghilatun an umuril akhirah, menyibukkan dari perkara akhirat kah kadakah? Apabila menyibukkan dari perkara akhirat, jelas itu fitnah.
apapun itu lah fitnah. Anak lagi anak seikong canggal nuntut ilmu, 2 bermula kolera, 3 hilang, ada nuntut ilmu lagi, fitnah anak tadi timbal benyok. Ada kayak itu bang lah, artinya dikondisikan supaya gawian kita, anak keluarga kita jangan sampai jadi fitnah lawan kita. Kasihan nih ya. Kondisikan, arti dikondisikan tuh diatur sedemikian rupa nang kayak pas kira kawan. Nah tentunya kada lepas dari peranan seorang istri nang membantu menolong. Kemudian nikam dapat bini nang paham lah, nang mendukung lawan keinginan nikam menuntut ilmu. Amin ya Ahmad. Apa gue jejangokan tadi sudah Ahmad, betul disuruh juga bang. Pada bapak menjawab betul lah, ta'aruf betul lah ada bapak. Itulah. Jadi hendak tahu gawian kita itu berkah lawan kita kadakah? Atau fitnah kada lawan kita? Lihati apabila tak tinggal gawian akhirat, talapas kada berkah berarti itu fitnah. Langsung tinggalkan. Begawi umpama tulak ke benua orang di tengah hutan, ujung-ujungnya kada berjumat. Kada berjumat. Kena pulang imbah tu kada sembahyang zuhur, asar, 2 waktu aja. Ngapa? Subuh lawan maghrib, isya kalalahan taguring. Sudah buang gawian kayak itu. Kada berkah, intinya apa? Kada akan membulik duit nang duit tadi bermanfaat gesan kita kada. Habis. Nah jadi hanya saja dalam firman Allah Ta'ala itu harta dan aulad anak-anak kalian itu bisa berpotensi menjadi fitnah. Nah Bapak, wa nahnul fitnah, kita ini diri kita sudah fitnah karena kita ini anak daripada abah kita. Nah bahagian daripada fitnah lah, fitnah. Wa minhum lagi termasuk masyaikh as-sufiyah Abu Siri Mansur bin Ammar bin Ahli Marwin min qaryah yuqalu laha yuraniqan wa qila innahu min bushih busnij lah aqama bil Basrah. Dan isok sampat nama ganti kacanya matanya. Anu ada nyaman lagi kacanya dah. Wa kana minal wa'idhinil akabir. Beliau ini termasuk orang yang ketujuh nasihat para pemuka pembesar. Wa qala Mansur bin Ammar min jaza'. Betul? Min jaza'in lah. At-Tisidin pernah berkata min jaza' daripada beliau mengeluh min masaibid dunia karena beliau menimpa musibah. Tahawwalat musibatuh fi dinih, telah berpaling musibah itu pada agama. Nah itu tadinya musibah dunia, tapi gara-gara ikam tunah kita itu kadakawa menerima legowo dengan lapang dada musibah dunia tadi mengeluh. Mengeluh. Nah, ujar Sidin man jaza'a min masaibid dunya, siapa yang berkeluh kesah, jaza'a itu tasakhat, murka, kada menerima, kada legowo dengan menerima musibah dunia. Bapang tahawwalat musibatuh, maka berpindah berganti musibahnya orang tadi fi dini, kembali ke agama lebih fatal. Tadinya musibah dunia nang jauh lebih ringan, ada menyebabkan kita masuk neraka. Musibah dunia itu ikan biar behingusan wahin mulai bangun guring sampai 2 tahun kemudian berbempihan wahin aja. Itu musibah dunia tau, ya kan? Tapi kita hati ini muar Allah kada terima, berpaling kepada musibah akhirat. Kenapa? Adamur ridha, kada ridha bil musibah dengan musibah. Apa dalam hadis qudsi? Man lam yarda biqada'i, siapa jar Allah kada ridha dengan ketentuanku,
Walam yashkur ala na'mai, kada bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan, kada disyukuri. Walam yasbir ala balai, dan kada sabar atas bala yang Allah sudah timpakan, kada sabar. Napa? Falyakhruj min tahti samai, keluar dari kolong langit. Kue ini kemana? Buah jembatan. Wal yatlub rabban siwa, cari Tuhan selain aku ya Allah Ta'ala. Mana kita mencari? Nah, ini artinya Allah murka. Nah, musibah agama sudah. Musibah agama. Nah, jadi kayak apa caranya kita itu supaya mudah menerima musibah dunia ini? Banyak caranya. Di samping kita bersabar plus kita dapat bersyukur. Pandang musibah dunia itu, ya Allah na syukur ulun ini. Yang timpakan musibah ulun ini musibah dunia. Kada musibah agama. Jika musibah agama lebih patah, kada bisa baca Quran lah. Baca Fatihah kada bisa. Sembahyang kada bisa. La haula wala quwata. Musibah akhirat ini. Musibah dunia. Musibah apa? Agama. Besi anak kanang wala-wala. Datang ke rumah minta duit. Main judi online, mabuk, gawian. Musibah agama. Nah, ini saya bergaring hak musibah dunia. Kada sing duitan, kada apa-apa. Lebih ringan ketimbang musibah agama tadi. Nah, sakawat itu bersabar. Plus ikam dapat syukur di julung Tuhan musibah dunia. Nah, itu caranya. Kayak apa lagi caranya? Ya Allah, nah untung juga musibah ini nang garing umama, garing hajak kada sampai mati ulun. Syukur, kawat tu sabar. Ya Allah, musibah ini pasti sudah sesuatu nang pian tulis dalam qada atau ketentuan pian. Nah, sekarang pian datangakan itu kada boleh kada pasti terjadi. Sekarang sudah sampai waktu terjadi, ampih ulun menggenangakan di kemudian hari, baik di masa muda ini dapat musibah ketimbang sudah di masa tua. Dan syukur pulang, nyaman bersyukur kalau orang ada ilmunya dapat musibah ini lah. Yang ketiga, terima kasih Allah pian memberi musibah lawan ulun, karena setiap musibah nang sudah Allah datangkan lawan kita, itu di situ ada pahala sabar yang Allah siapkan. Yang mana pahala sabar tadi? Yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Pahala itu kada terhitung. Besar, ganal mengalahkan ibadah-ibadah zahir. Ibadah sembahyang matai puasa, bayang puasa, haji umrah, ibadah zahir kada? Menyumbang 1 miliar sehari, ibadah zahir. Walaupun min amsalil jibal, seperti perumpamaan gunung-gunung, beberapa gunung ibadah zahir dibanding ibadah hati, yaitu sabar terhadap satu musibah, jauh lebih besar sabar tadi. Nah, barangkali Allah hendak mengangkat derajat ikam, tapi amal ikam kada cukup. Amaliah ikam kada mampu lagi untuk mencapai derajat yang Allah siapkan. Aja Tuhan nih nak dijulung martabat kedudukan yang paling tinggi. Tapi orang yang mau walih-walih beramal kada istiqomah, sudah ujung musibah ya Tuhan. Nah, sabar, dengan sabar itu pahalanya lebih besar. Allah angkat derajat. Nah, angkat derajat. Jadi jangan pandang musibahnya, pandang sesuatu yang ada di balik musibah, pahala yang besar. Itu. Makanya Allahumma ajirni fi musibati, ya Allah berikan pahala dalam musibah ulun. Plus wa khluq li khairan minha, minta ganti akan yang lebih baik. Lebih baik daripada itu. Bilang sandal alhamdulillah. Mereka orang-orang soleh, salafus soleh, ketika dapat musibahnya bersyukur. Bersyukur itu bukan lantaran musibahnya, karena tuntutan musibah itu sabar. Kenapa mereka syukur? Karena memandang ada sesuatu rahasia Allah di balik musibah itu. Ada rahasia. Almarhum Tuan Guru Haji Abdul Muin, ketika sini dapat musibah, alhamdulillah jamuan Allah datang di sini. Di depan orang banyak. Seorang kan aduh itu kita. Orang-orang saleh itu ada wahnya tersenyum ketika dapat musibah. Kayak apalagi kiat-kiat kau bisa pada musibah. Ya Allah, ulun dapat musibah ini, pandang ulun
pasti kau bersabar dengan atas bantuan pian. Wa ma sabruka illa billah. Tidaklah kalian mampu bersabar kecuali sabar kalian itu lantaran pertolongan Allah. Dan kita pasti mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menimpakan musibah kecuali yang sudah dibatasi. Kita tuh mampu untuk menerima musibah tadi. Nah, itu awat tuh ikam nyaman dok dapat musibah tadi lah, mata musibah tuh. Pian bang guru ya dapat musibah mata banyak aku lah berikam lah. Tagal kada berpasang di status sebenarnya, tapi kayak jauh pasang di status sih kan kira-kira kayak kereta api juga, kayak gerbong kereta api juga panjang. Dapat musibah, andak di status, andak di status, andak di status, kayak apa hendak angkat musibahnya? Musibah itu hendak lakas diangkat oleh Allah Ta'ala, jangan diadukan kepada selain Allah. Itu ya, itu kuncinya. Nah, sama doa sekira lakas kabul, jangan berkisah hajat itu kepada selain Allah. Ini sapal kahulu, sapal kahilir, tahuan orang bahwa orang anak nukar anu sidin gitu aja, nukar anu kenapa? Di status dipasang. Mudahan beisian ini salawati dulu, lo masih oleh Muhammad. Apa kayak itu? Unang salawat haba dan ranai itu bisa mengefek kan mah teh. Melihat mobil, pasang mobil. Mudahan beisian mobil ya Allah subhanahu wa ta'ala. Oh, telepon orang, andakah ikan beisian mobil umpama kayak itu. Baik pesawat tadi pasang. Nah, baju jual mah teh. Itulah pandang musibah tadi. Nah, aku menjalani derita musibah ini kada sorangan. Ada Allah tempat mengadu. Nah, sehingga kada terasa berat musibah tadi. Musibah itu terasa berat kalau dipikul seorangan. Contoh ikam ada masalah romans. Tahu romans Pak? Patah hati nih kisahnya ya Allah. Ikam pikul seorangan sakit kada? Sakit kan ikam cerita lawan kawan berbagi, berkurang ada? Berkurang. Nah, tapi siapa kawan yang paling setia nang kawan mengurangi bahkan mengangkat musibah itu? Yaitu Allah. Aduakan non Allah. Innama ashku bathi wa huzni illallah. Aduakan. Malam bangun, ya Allah. Apa kalau pian kisahnya sudah Allah supaya juga kisah ya Allah enak. Aku tahu. Mbah pangan kayak apa lagi pian? Paham ya lah. Paham ya? Awas hak aku jangan kayak itulah. Awas aku udah paham biar. Jangan tolong kawan dan Allah jangan. Tahu kalau Allah ada pian kisahnya. Nah, nggih. Sampian maha pengasih maha penyayang, selesai ada banyak kisah. Nah, jadi orang-orang salafus saleh, orang-orang arif billah, mereka itu mengadukan masalah ashku basi wa huzni, duka citanya, masalahnya, musibahnya diaduakannya dan Allah, bukan bercerita kada. Bukan bercerita. Kalau bang bercerita begini begono mengesahi seolah-olah Allah kada tahu, kada. Bukan karena itulah. Mbapang apa mereka mengadukan masalah mereka, mengungkapkan kesusahan mereka, kesedihan mereka, alasannya dua. Idharan lil faqri. Apa? Idharan lil faqri wa idharan lil ubudiyah wa tahqiqan lir rububiyah. Karena ingin menampakkan hak kehambaan kita, yaitu meminta, dan menampakkan sifat ketuhanan Allah yang berhak diminta. Itu aja kisahnya. Bukan nak berkisah itu ini. Allah tahu aja sudah. Paham kah? Paham ya? Kita amalkan gini. Ini amalan hati nih. Menanti amalkan bergamat itu. Kayaknya mah sudah tuha, santai aja lagi. Kadang-kadang gak itu hai juga sudah. Maksudnya berbahaya Tuhan nih. Habis. Wa minhum Abu Siri Mansur bin Ammar bin min ahli Marwi min qaryah yuqallaha yarnaqan wa qila innahu min bishnukah. Apa itu? Bau syanij lah. Aqama bil Basrah wa kana beliau itu minal wa'il akabir,
Oh terinjau lah. Tak ulang itu. Man jaza'a min masaibid dunya tahawwalat musibatuhu fi dini. Siapa yang mengeluh kesah, murka terhadap musibah yang ia terima, tapi musibah itu dunia, garingkah, habis hartakah, habis jabatankah, dilengsir orang, diputusi mantankah, barangnya naran bala musibah tu ma yuz'izuka fil qalbi, sesuatu yang kada menyamanakan di hati. Diranguti orang kah padli? Teradakan gani makan tikus. Kada nyaman hati itu musibah. Beli ka bekal ka sampai apa tikus kurang ajar ini ketulahan nih kam tikus saya. Nah, itu tikus ketulahan gini macam-macam. Nah itu jazaa. Jazaa itu muntung mengomel, hati menggerutu. Ada menerima lawan takdir ketentuan Allah terhadap musibah yang ia terima dari musibah dunia, tahawwalat musibatuhu, berpindah musibahnya itu fitin, jadi musibah agama. Fatal lah ini. Ya gini menyalayak dia orang. Gara-gara awal-awalnya butir ya, sekali dikuit harau titanos. Itu menyelayang ini jadi titanos lah. Wa qala Mansur bin Ammar, ahsanat libasul abdi at-tawadu'u wal inkisar. Terpaling indah pakaian seorang hamba, apa pakaian hati, at-tawadhu, yaitu kata beliau itu merendahkan hati, bukan merendahkan diri, berubah rendah diri betul. Nih hati itu nah, jangan ada rasa mulia dari orang. Itu maksud tawadhu. Aku mengira takabur gitu dulu madai, mengira takabur itu merasa berilmu pada orang, merasa berduit pada orang, merasa bungas pada orang. Kan asbabul kibir 6. Nasab, merasa lebih apa keturunan aku nih nah, tak tinggi marganya daripada orang. Harta tak banyak berisi pada harta orang. Ilmu, ilmu merasa tinggi banyak ilmu pada orang. Apalagi kabungasan, asa bungas pada orang, ibu foto lawan kawan, masa pemandangan di kami tinggal lagi ya, pembungasnya rupanya. Aku kira rasa bungas pada orang itu takabur, kukira rasa banyak harta pada orang takabur, kukira soalnya kada kayak Haji Ciot tuh nah, big boss paman Isam ya lah, ujirin sugihku setelah pada ikamnya takabur din kada. Memang realitanya demikian, merasa tuha, merasa kibir, lawan kakanakan tuha kotongai berbeda ikam ini jadi takabur lah, kada. Itu real fakta yang sesuai kenyataan. Itu hanya pintu-pintu takabur nang ana macam itu. Sebenarnya makna takabur itu dengan sebab salah satu dari 6 macam tadi ada beisian kita. Jaga hati-hati, jangan sampai ada rasa di hati ini, rasa mulia pada orang itu. Nih aku lebih tua dari kakanakan, aku rasa lebih mulia dari kakanakan, takabur. Tapi kalau aku bepadah lebih tua, kan takabur. Nah, kayak apa menanamkan supaya jangan rasa mulia? Ikam kakanakan ketika banyak dosa lagi, aku sudah tuhuk hidup banyak dosa. Nah itu. Nah, nang banyak harta, bersuara kita sugih kepada ikam. Selama ini kada merasa mulia, nya tuh kada takabur. Nah, hati jangan banyak ilmu. Kalau takabur itu nang apabila ada merasa mulia pada orang jahil. Tapi kalau ada merasa mulia, wajar. Kayak ikam nih nah, ya ada diberi Allah ilmu walaupun sedikit, tapi lawan orang yang jahil merasa ikam asabi ilmu lawan inya, lalu ikam memberi masukan pencerahan lawan orang jahil tadi, merasa ilmu bang. Salah kada, wajar. Nang salah tu apa merasa mulia. Kadang kita mati disuruh orang maju, aku sakada ilmu, asa kada pantas, aku jangan gini. Salah. Ini orang jahil tak kumpul berlima enam, nang kada tahu di arif bungkok, nggak tahu arif bungkok be, arif bungkok tahu lah, arif bungkok tahu lah. Aku ini tahu juga. Itu orang Indonesia, itu orang Arab pada tahu tuh. Dan mintalah jadi Quran.
minta jadi ikra atau alif-alifan atau tiwalawati atau amsilati. Amsilati itu nah umat lah, tiwalawati bacaan itu nah mah aja. Takutan nih kalau takabur merasa bepada diisi ilmu lalu ini bepada aku jadinya kada ilmu lah timbul kada dilejeri orang. Seandainya beritan orang mengamalkan kayak itu konsepnya jahil sealaman. Nah, ajarakan justru orang nang kayak ini aku juga merasa kada ilmu kada bertawaduk merasa diri tawaduk karena itu merasa dapat mulia merasanya anak muliakan diri takabur. Jadi ajarkan aja. Nah penting kita jangan ada di situ rasa mulia dengan seorang murid lah. Ada rasa mulia seorang murid. Merasa mulia itu ya pendapat murid kita kada mau menerima. Makanya takabur itu batrul haqqi wa tunas batrul haqqi mengingkari nang hak, gengsi menerima nang hak dari orang yang lebih rendah dari kita. Kenapa? Karena seorang merasa mulia lalu gengsi menerima nang hak. Itu takabur lah. Nah jadi itu paling baik pakaian seorang hamba itu ialah merasa tawadhu, rendah hati, jangan ada rasa mulia pada orang. Nah, ada mulia, sahabat pada orang. Wal inkisar itu hati merasa penuh dengan kehinaan. Kehinaan. Seorang mujaddid di abad ke-14 para ulama menyebutkan, kebanyakan ulama menyebutkan mujaddid ke-14 orang Mesir Syekh Al-Mutawalli Sya'rawi. Allah yarham. Beliau mujaddid, muhaddis, mufassir. Luar biasa ilmu beliau itulah. Pernah beliau diundang di suatu seminar podcast, ditanya berbagai macam keilmuan seluk-beluk di dalam ilmu itu, pulang filsafat dari ilmu itu. Sidin menjawab dengan jawaban yang mumtaz, bagus jawabannya. Nah lalu dipuji orang, semua televisi memuji lawan Sidin, semua hadirin penonton memuji beratan lawan Sidin. Bulik Sidin singgah di masjid sampai azan, nang anak ini mencari kemana abah, disuruh imam kemana abah. Abut di mobil kadada, di parkir kadada. Kalau ibu rokok ibu nikah kami parkir orang rokok kadada. Kemana Sidin? Sekali di mana? Dalam WC kamar mandi. Nah menyikat maalap lawan tangan Sidin. Nah, lalu anak menangis, wahai abah kenapa sampean sampai kayak ini? Sampai kayak ini pian orang nang mulia. Aku jisin takutan hatiku nih kalau ada bisi rasa mulia daripada orang nang karena sudah memuji aku rasa mulia. Lalu aku menghinakan diriku itu, memecahkan inkisar, menghinakan diri dengan membersih WC tadi. Makanya banyak wali-wali itu gawe ini membuang sampah. Lah, buang sampah, begawi di sampah. Memang hal demikian makruh gawian kayak itu. Tapi untuk menjaga hati tadi lah, jangan sampai ada rasa mulia. Nah setelah itu tahuan apakah mengurangi kemuliaan Sidin dengan Sidin membasuh WC justru menambah kemuliaan diri Sidin. Sampai-sampai ada lagi orang masyarakat Mesir itulah atau seluruh dunia nang cinta nih lawat sosok ulama seperti Mutawalli Sya'rawi ini. Masyarakat tuh saking cintanya lawan Sidin, motor Sidin dalam mobil diangkat turang. Wah, berebut mengangkat motor, membawa mobil, bebut di mobil Sidin. Nak dibawa orang, kadang awal lewat diangkat turang motor tuh. Saking cintanya nih, hendak mengangkat Sidinnya kadang mengangkat motor-motornya diangkat turang. Ayo, tuan guru saya pegang. Nah, viral, ada viral Sidin. Demi ini benar viralnya, demi ini viralnya lah. Dulu di Mesir aja kita udah tahu sini lah. Nah, itu Syekh Mutawalli Sya'rawi lah. Terus lagi beliau berkata, wa ahsanu libasul arifin at-taqwa, terpaling bagus pakaian orang arif billah yaitu taqwa, wa libasut taqwa dzalika khair. Wa qila inna sabab taubatihi, dikatakan bahwa sabab taubatnya beliau Mansur bin Ammar ini, taubat ini bukan sih pemaksiat, maksudnya ar-rujuk, maknanya kembali. Mungkin Sidin dulu
begawi kah, pengusaha kah, lalu sini kembali fokus kepada akhirat. Annahu wajada fi tariq riq'atan maktubun 'alaiha bismillahirrahmanirrahim farafa'a falam yajid laha mawdi'an fa'akalaha farafil manam ka'an qailan qala lahu fatallahu 'alaka babal hikmah bihtiramika litilkar riq'ah. Pernah beliau ini berjalan-jalan di jalan, lalu beliau menemukan satu potong daripada kertas bertulisan bismillahirrahmanirrahim. Kertas tadi bertulisan, lalu sidin ambil, sidin angkat di jalan tadi, sidin angkat kertas tadi, hendak diandak di tempat yang tinggi, namun beliau kadang menemukan tempat yang tinggi itu. Lalu fa'akalah, dimakan sidin sekalian. Namun bismillah ini makan sidin. Lalu sidin termimpi melihat di dalam tidur sidin seolah-olah ada orang yang berkata, fatahallahu lak, Allah bukakan bagi engkau tu pintu hikmah karena engkau memuliakan potongan kertas yang bertuliskan nama Allah bismillahirrahmanirrahim. Dan itu sebab di sini dapat fotoh lah. Lihat lagi. Sami'atu Syekh Abu Abdurrahman As-Salimi rahimahullah yaqul, Imam Qushairi berkata, aku mendengar Abul Rahman As-Salimi, sami'atu Abu Bakar Razi yaqul, sami'atu Abul Abbas Al-Qadi yaqul, sami'atu Abul Hasan Sya'rani yaqul, ra'aitu Mansur bin Ammar fil manam faqultu lahu, aku melihat Mansur bin Ammar di dalam mimpi, lalu kutanya beliau, ma fa'alallahu bik, apa kabar nih yang dikubur? Qala li, bersuara sidin, anta Mansur bin Ammar? Faqultu bala. Ika Mansur bin Ammar, ya Rabb. Qala antal ladzi kunta tazhadun nas, engkau ini adalah dulunya orang paling zuhud dari segala manusia di dunia, wa targhab fiha, dan engkau gamar pada dunia. Kunta adalah engkau ini dulunya orang nang, bukan zuhud ini maksudnya cinta matanya, karena zahid ini apabila maknanya dengan fi maka maknanya adalah riba, gamar cinta. Tapi kalau muta'addi dengan an maka maknanya benci. Ini fi'la. Dahulu sidin ini orang kapingin lawan dunia. Qultu qad kana dzalika ya Rabb, itu bahari Allah. Walakin nama takattu majlisan illa bada'tu bisana alaik. Nah, tetapi sekarang aku memulai majlis, tidaklah memulai aku majlis melainkan aku mulai dengan memuji nama engkau ya bismillah, alhamdulillah, wa bisalah ala nabi wa salastu bin nasih li ibadik, laku bernasihat. Lalu sadaq, faqala, Allah berkata nih, sadaqa da'u lahu kursiyan yumajjiduni fi samai baina malaikati. Sadaqa, benar nih sidin, dianggap Allah benar. Da'ulah, siapkan bagi ini seorang hambaku ini sidin, kursian, sebuah kursi, karena ia ini sudah memuji aku fi samai, di langitku, di antara malaikat-malaikatku, sebagaimana adalah ia memuji aku di bumi di hadapan hamba-hambaku. Lah, jika itu orang bagus lawan Allah tujuh memuji di langit itu karena dipuji Allah Ta'ala juga di hadapan para malaikat. Nah, kemudian wa minhum Abu Salih Hamdun, wallahu a'lam bissawab. Para kedatangan kita berdena.